Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang Anda sampaikan di awal, insya Allah di hari Jumat kita akan mempelajari ilmu sorof. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum, ilmu sorof ini termasuk ilmu al-lughah al-arabiyah. Ya. Jadi ilmu al-lughah al-arabiyah ya. Jadi ilmu al-lughah al-arabiyah itu banyak ya cabangnya ya. Dan asyrafuha, dan yang paling mulia dari ilmu bahasa Arab tersebut adalah an-nahwu. Ya. Dan ilmu sorof ini dia memiliki kaitan yang sangat erat dengan ilmu nahwu. Ya. Kalau ilmu nahwu dia berbicara tentang perubahan harokat dari sebuah kata atau kelazimannya, berbeda dengan ilmu as-sorof. Kalau ilmu sorof dia berbicara tentang perubahan bentuk kata atau sigoh, ya. Biasanya kita nyebutnya sigot ya, atau sigoh. Dia perubahan sigoh seperti itu. Sebelum masuk pembelajaran, ada baiknya kita membahas sedikit tentang al-mabadi'u al-asyarah, ya, pondasi-pondasi yang ke-10 yang berkaitan dengan disiplin ilmu tersebut. Ya, berbicara tentang disiplin ilmu tersebut secara umum. Ya. Jadi al-mabadi'u al-asyarah, pondasi-pondasi yang 10 itu banyak ya. Sebagaimana yang Anda sampaikan semalam ya. Di antaranya itu ada at-ta'rif ya, pengertiannya. Kemudian ada juga faidah-faidah mempelajari ilmu tersebut ya. Iya. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Bentar. Insya Allah Anda akan menguraikan eh, akan menguraikan dua saja dari pondasi-pondasi yang 10 itu ya. Karena dua ini insya Allah cukup untuk di level dasar ya. Apa itu? Yang pertama adalah at-ta'rif ya, pengertian ilmu as-saraf. Bentar. Ya. Apa sih ilmu saraf tersebut? Ilmu saraf tersebut adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dimana dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui bangunan atau bentuk sebuah kata ya, yang dimana dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui sigoh atau bentuk sebuah kata ya. Nanti dari ilmu sorof ini juga nanti kita bisa mengetahui ya, mana nanti huruf aslinya, mana huruf tambahannya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi secara umum ilmu sorof tersebut ilmu
yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang dimana dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui sirah atau bentuk sebuah kata. Nah, itu secara umum. Kemudian teman-teman sekalian, mungkin ada istilah at-tasrif, ada juga istilah as-saraf, ya. Jadi tidak ada perbedaan di antara kedua kata tersebut, baik as-saraf maupun at-tasrif, ya. Jadi maknanya satu, ya. Jadi ada yang mengatakan at-tasrif itu pengertian apa namanya istilah ulama mutaqaddimun, ya. Ada yang mengatakan as-saraf itu istilah ulama mutaakhirun, ya. Fa'ala kulli hal baik at-tasrif maupun as-saraf itu sama, ya. As-saraf itu secara bahasa artinya adalah at-taghyir, ya, perubahan, ya. Makanya tadi Anda sampaikan ilmu sorof itu secara istilah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang dimana dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui perubahan bentuk atau sigoh bangunan sebuah kata. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Kemudian eh, apa sih faidah kita belajar ilmu sorof? Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari, ya, apa faidah mempelajari ilmu nahu. Sekarang kita akan berbicara sedikit tentang apa sih faidah kita mempelajari ilmu as-saraf. Eh, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya, beliau mengatakan bahwa faidah ilmu sorof dengan mempelajari ilmu sorof itu bisa mencegah kita dari kesalahan menentukan kata berbahasa Arab, ya, menentukan kata bahasa Arab. Kemudian ilmu sorof juga akan membantu kita untuk menghindari dari kesalahan menentukan sigohnya, menentukan bentuknya. Misalkan kitabatan. Dengan mempelajari ilmu sorof, kita bisa tahu, oh kitabatan ini masdar, ya. Masdar sama'i. Kalau tidak belajar ilmu sorof, kita tidak tahu. Bahkan nanti bisa salah dalam penggunaannya. Karena ilmu nahu, ilmu sorof itu seperti seperti bapak dan ibu, ya. Emang kaitannya sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Seperti hubungan antara ilmu balaghah dengan ilmu an-nusus al-adabiyah, ya. Jadi hubungan antara ilmu retorika bahasa Arab dengan ilmu kritik bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan memang. Seperti itu juga dengan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Saling berkaitan satu sama yang lain. Ya, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan mempelajari ilmu sorof juga memudahkan kita untuk menganalisis. Oh, ini hurufnya asli. Oh, ini hurufnya tambahan. Ya, itu semua wilayahnya ilmu ilmu sorof. Ya. Kalau ilmu nahu tugasnya beda, ya. Dia secara umum mendeteksi harokat akhir dari sebuah kata atau kelazimannya. Ya, secara umum seperti itu, ya. Dia berbicara tentang hukum akhir, hukum harokat akhir. Kalau ilmu nahu itu dia berbicara tentang hukum harokat akhir dari sebuah kata. Adapun ilmu sorof dia berbicara tentang perubahan sigohnya, perubahan bentuknya. Seperti itu teman-teman. Ya, kita sudah menjelaskan tadi pengertian ilmu sorof, kemudian keutamaan mempelajari ilmu sorof. Ya, sekarang kita langsung masuk
ke pembahasan yang tersedia di modul ya. Bagi teman-teman yang belum dapat modul ya, bisa di-download, sudah Ana share di grup. Nah, sekarang kita masuk fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa sih fi'il mujarrad dan fi'il mazid? Fi'il mujarrad dan fi'il mazid ini fi'il ya. Fi'il ditinjau dari segi eh, asli atau tambahan. Ditinjau dari hurufnya apakah asli atau tambahan. Maka dia terbagi menjadi fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Nah, teman-teman barakallahu fikum. Besar aja ya. Nah, pertama fi'il mujarrad ya. Fi'il mujarrad ini teman-teman ya, dia terbagi menjadi dua. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'il mujarrad ini terbagi menjadi dua. Fi'il mujarrad sulasi dan fi'il mujarrad, dan apa namanya, fi'il mujarrad terbagi menjadi dua. Pertama fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid ya. Baik. Kemudian fi'il apa? Jadi fi'il ya, maudhu kita, tema kita adalah fi'il mujarrad dan fi'il mazid ya. Jadi fi'il mujarrad dan fi'il mazid ini kurang tepat ya di sini. Seharusnya bukan fi'il mujarrad, fi'il mazid di sini. Seharusnya fi'il secara umum ya. Fi'il secara umum itu terbagi menjadi dua ya, fi'il sulasi dan fi'il rubai. Nah, jadi judul kita adalah fi'il mujarrad dan fi'il mazid ya. Apa nyambung nanti ya. Fi'il mujarrad itu fi'il yang dimana seluruh hurufnya huruf asli. Fi'il mujarrad itu fi'il yang dimana seluruh hurufnya huruf asli. Fi'il mazid itu fi'il yang dimana di dalamnya terdapat huruf tambahan. Fi'il mazid, fi'il yang dimana di dalamnya terdapat huruf tambahan. Nah, itu tema kita malam hari ini. Kemudian, contohnya nanti ya, insya Allah nyusul. Kemudian di sini, ya, di sini fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi dua, teman-teman ya. Ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai. Fi'il sulasi itu fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Fi'il sulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Ya, kita pelan-pelan saja. Kemudian, fi'il sulasi ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, fi'il sulasi mujarrad. Mujarrad, fi'il yang terdiri dari 3 huruf, seluruhnya huruf asli. Ya, Ana ulangi. Fi'il sulasi yang pertama, fi'il sulasi mujarrad. Seluruh hurufnya huruf asli. Dan dia terbagi menjadi 6 bab. Ya, terbagi menjadi 6 bab. Bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Seluruhnya huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Contohnya seperti nasoroyan suru. Ya, ini bab pertama. Kata bayak tubuh menulis. Nasoroyan suru menolong. Kemudian bab kedua yang termasuk fi'il sulasi mujarrad adalah fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ain fi'il di fi'il mudhari'nya berharokat kasrah. Ya. Dan seluruh hurufnya asli. Tidak ada tambahan. Contohnya doroba yadribu.
Doroba yadribu, memukul. Contoh lain, jalasa yajlisu, duduk. Kemudian teman-teman kita masuk ke bab ketiga. Bab ketiga, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ini bab ketiga. Bab ketiga, ain fi'ilnya di fi'il mudhari' berharokat fathah. Fa'ala yaf'alu. Nanti insya Allah akan Anda jelaskan lebih lanjut terkait dengan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing bab. Ya. Contoh fa'ala yaf'alu. Ya. Contoh dari bab fa'ala yaf'alu adalah mana hayam nahu atau mana ayam na'u. Mana hayam nahu, memberikan. Mana ayam na'u, melarang. Kemudian bab keempat, fa'ila yaf'alu. Contohnya, sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Ustaz pembahasannya loncat ke halaman 6 ya. Iya, karena kita belajar sorof ya. Kalau nahwu disesuaikan dengan halamannya. Kemudian bab kelima, ini fa'ula yaf'ulu ya. Dia memang kekhususannya dia mengandung makna sifat. Contohnya yang masyhur ya seperti hasuna yahsunu, baik, jamula yajmulu, ganteng, indah. Bab keenam, fa'ila yaf'ilu. Ini sebetulnya fa'ila yaf'ilu ya, bukan fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ila yaf'alu bab keempat di salah harokat. Seharusnya fa'ila yaf'ilu. Ya. Meskipun bab keenam ini sebetulnya dikritiki juga oleh beberapa para ulama, di antaranya adalah seperti apa namanya? Seperti Az-Zanjani dalam matan Al-Izzi, beliau mengkritik tentang bab keenam ini termasuk apa yang paling lemah ya. Bab lemah, bab keenam ini. Karena memang dia hanya memiliki satu contoh dan satu contoh ini juga tidak masyhur gitu. Ya, banyak khilafiyahnya, banyak perselisihan. Makanya beliau mengatakan bab keenam ini bab yang paling lemah. Maka diberikan di urutan keenam. Ya, contoh fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Ya, seperti itu. Hasiba yahsibu. Ya, ini juga masih khilafiyah ya, masih khilaf tentang maknanya. Ya, kulihal makna yang masyhur itu hasiba yahsibu. Ya, jadi teman-teman sekalian, fi'il sulasi yang pertama fi'il sulasi mujarrad ya. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan seluruh hurufnya asli. Itu terbagi menjadi 6 bab. Bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab ketiga fa'ala yaf'alu, bab keempat fa'ila yaf'alu, bab kelima fa'ula yaf'ulu, bab keenam fa'ila yaf'ilu. Ya. Itu berkaitan dengan fi'il sulasi mujarrad ya. Kalau teman-teman dengar kata mujarrad itu gampang. Semuanya asli. Mujarrad asli. Nah, asli alias kosong dari huruf tambahan itu. Sekarang kita masuk ke fi'il sulasi yang kedua. Apa itu? Ini kawannya ya. Fi'il sulasi yang kedua itu fi'il sulasi mazid tambahan. Artinya apa? Fi'il sulasi mazid itu fi'il yang terdiri dari 3 huruf,
tapi di situ ada huruf tambahan. Ya, fiil yang terdiri dari 3 huruf, tapi di situ nanti ada penambahan huruf. Ya, ada penambahan huruf. Kalau huruf tambahannya 1, ya, dia terbagi lagi beranak pinak jadi 3. Anak ulangi, fiil sulasi mazid yang ada penambahan huruf, kalau dia 1 huruf, ada 3 anaknya. Kalau penambahannya 2 huruf, nanti anaknya ada 5. Kalau penambahannya 3 huruf, penulis hanya mencantumkan 1 saja dalam rangka memudahkan. Sebetulnya ada beberapa wazan, tapi di sini disebutkan 1 saja. Tapi insya Allah nanti di tingkat lanjutan mungkin teman-teman akan dikenalkan dengan jenis yang lainnya dari penambahan 3 huruf. Kita kembali lagi teman-teman, fi'il thulasi mazid dengan penambahan 1 huruf, itu anaknya ada 3. Anak yang pertama itu wazannya, rumusnya itu adalah fa'ala yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu. Di sini penambahan, ada huruf tambahan di sini teman-teman. Di kata fa'ala yufa'ilu itu ada huruf tambahan. Ada 1 huruf tambahan. Apa itu? Simpelnya kita katakan tasydid. Tasydid di ain fiilnya. Ini menandakan ada tambahan huruf. Ada tambahan huruf. Ya. Asalnya itu ainnya ini 2 ya kawan-kawan ya. Ainnya itu 2. Ain pertama berharokat sukun. Ain pertama sukun. Ain kedua berharokat. Kemudian ain sukun dimasukkan ke ain berharokat jadi tasydid. Fa'ala yufa'ilu. Jadi simpelnya huruf tambahannya itu ada di tasydid. Ada berapa tambahan? 1 huruf tambahan, yaitu tasydid. Kemudian anak kedua dari penambahan 1 huruf, wazannya fa'ala yufa'ilu. Kalau fa'ala yufa'ilu tadi contohnya seperti karroma yukarrimu, memuliakan. Karroma yukarrimu, memuliakan. Kalau yang anak kedua tadi fa'ala yufa'ilu, itu huruf tambahannya 1 juga. Apa itu? Alif. Alif ini. Alif yang terletak setelah fa ini huruf tambahan. Jadi di fi'il fa'ala yufa'ilu huruf tambahannya hanya 1, yaitu alif. Kalau fa, ain, dan lam ini huruf asli. Ya. Contohnya apa? Seperti qatala yuqatilu. Ya. Qatala yuqatilu, muqatalah. Ya, artinya berperang. Atau jahada yujahidu, berperang artinya. Kemudian anak ketiga dari penambahan 1 huruf, wazannya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Mana huruf tambahannya? Terlihat oleh kita di situ. Apa huruf tambahannya? Hamzah. Ini bukan alif ya kawan-kawan. Harus kita bedakan antara alif dan hamzah. Kalau alif itu selamanya sukun. Tidak ada ceritanya alif berharokat. Alif itu selamanya sukun. Yang berharokat itu hamzah. Kita perhatikan di sini. Ya, bentuknya kayak alif memang. Tapi ada harokat. Harokat fathah berarti dia bukan alif. Tapi hamzah.
Namanya hamzatul qata'. Hamzatu al-qata'. Ya, af'ala yuf'ilu. Contohnya apa? Contohnya seperti akroma yukrimu. Akroma yukrimu. Memuliakan. Atau ahsana yuhsinu. Berbuat baik. Kemudian teman-teman sekalian kita masuk ke fi'il tulasi mazid dengan penambahan dua huruf. Ya, fi'il tulasi mazid, fi'il yang terdiri dari tiga huruf, tapi ada penambahan dua huruf. Ada penambahan dua huruf. Artinya apa? Tiga asli, dua huruf tambahan. Kalau yang pertama tadi, tiga asli, satu huruf tambahan. Kalau sekarang tiga huruf asli, dua huruf tambahan. Anaknya lebih banyak ini, Masya Allah. Makin berkah ini, banyak anak, banyak berkah. Baik, ya. Anaknya ada lima. Anak yang pertama, wazannya tafa'ala yatafa'alu. Ya, tafa'ala yatafa'alu. Di sini ada dua huruf tambahan. Yang pertama atta, yang kedua alif. Ya. Contohnya apa? Contohnya ta'awana ya ta'awanu, berta'awun, ya, atau saling bekerja sama seperti itu. Kemudian contoh anak yang kedua ini wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Ya, huruf tambahannya ada dua. Yang pertama atta, yang kedua tasydid. Jadi huruf tambahannya ada dua. Tafa'ala ya tafa'alu. Contohnya ta'allama ya ta'allamu, belajar. Kemudian yang ketiga ifta'ala yafta'ilu. Ini juga tiga huruf asli, dua huruf tambahan. Apa itu huruf tambahan di sini? Pertama, hamzah. Di sini memang secara bentuk kayak alif memang, tapi dia ada harokat. Berarti bukan alif, tapi hamzah. Ini kaidah yang sangat penting sekali yang harus kita pahami. Bahwa hamzah berharokat, alif selamanya sukun. Ifta'ala, huruf tambahan yang pertama, hamzah. Huruf tambahan yang kedua, atta. Contohnya apa? Inkasaro yankas inkasaro yankasiru. Afwan, bukan inkasaro. Seperti seperti ini. Ittoroba yattoribu. Ya. Ittoroba yattoribu. Atau contoh lain. Contoh lain. Istohaba yastohibu. Kalau yang pertama tadi ittoroba yattoribu artinya berguncang ya. Kemudian contoh yang kedua tadi istohaba yastohibu artinya menemani. Ya. Kemudian masuk ke infa'ala yanfa'ilu sama seperti tiga kawan yang lainnya. Dia memiliki dua huruf tambahan juga, yaitu di hamzah dan nun. Hamzah dan nun. Infa'ala yanfa'ilu. Contohnya seperti inkasaro yankasiru. Ya, artinya pecah. Artinya adalah pecah. Contoh lain, insorofa yansorifu. Ya, insorofa yansorifu.
Artinya adalah pulang ya. Insorofa yansorifu. Insorofa yansorifu. Kemudian if'alla yaf'allu. If'alla yaf'allu ini juga huruf tambahannya dua. Pertama di hamzah, yang kedua di tasydid. If'alla yaf'allu. Sama seperti kawannya yang lain. Contohnya ihmarra yahmarru. Ya, ihmarra yahmarru. Artinya adalah memerah ya. Kemudian penambahan tiga huruf di sini disebutkan satu ya dalam rangka memudahkan saja. Istaf'ala yastaf'ilu. Nah, di sini ada tiga huruf tambahan, teman-teman. Huruf tambahan yang pertama, hamzah. Huruf tambahan yang kedua, asin. Huruf tambahan yang ketiga, atta. Jadi huruf aslinya tiga, tapi huruf tambahannya ada tiga. Makanya ada istilah lain namanya as-sudasi. Fiil yang terdiri dari enam huruf. Tiga asli, tiga tambahan. Ada juga istilah lain namanya al-khumasi. Artinya tiga huruf asli, dua huruf tambahan. Ada juga ar-rubai. Dia terdiri dari tiga huruf asli, satu huruf tambahan. Jadi itu istilah lain untuk fiil sulasi mazid dengan satu huruf, dua huruf, atau tiga huruf. Kalau fi'il sulasi mazid dengan satu huruf biasanya dinamakan dengan al-fi'lu ar-rubai. Kalau fi'il sulasi mazid dengan dua huruf biasanya dinamakan dengan al-khumasi. Kalau fi'il sulasi mazid dengan tiga huruf dinamakan dengan as-sudasi. Kemudian itu kan fi'il sulasi ya. Fi'il sulasi itu ada dua. Fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid ya. Sudah kita bahas tadi. Kalau fi'il sulasi mujarrad semuanya huruf asli. Dia ada 6 bab. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau fi'il sulasi mazid itu di dalam tiga huruf asli ini nanti ada penambahan huruf. Baik penambahan hurufnya itu satu, anaknya ada tiga ya. Baik dia penambahannya dua huruf, nanti anaknya ada lima. Nah nanti kalau dia fi'il sulasi mazid dengan tiga huruf, ini di sini disebutkan satu. Kalau yang ini namanya ar-rubai, kalau yang ini namanya al-khumasi, kalau yang ini namanya as-sudasi. Seperti itu. Kemudian ar-rubai. Ar-rubai ini sesuai dengan namanya sudah terdeteksi oleh kita bahwa fi'il ini pasti terdiri dari empat huruf. Ya, baik dia mujarrad, semuanya huruf asli, maupun fi'il rubainya mazid. Fi'il rubainya nanti ada penambahan huruf. Ya. Artinya apa? Kalau fi'il rubai mazid, dia empat huruf asli, tapi ada penambahan huruf ya, baik satu maupun dua. Di sini disebutkan satu saja dalam rangka memudahkan ya, karena kita di level dasar harus berkenalan dengan yang simple-simple, yang ringan-ringan, biar tidak memberatkan kita. Dan contoh-contoh yang disebutkan di sini, wazan-wazan yang disebutkan di sini, ini yang familiar di telinga kita. Taib, kemudian kita masuk ke fi'il rubai yang mujarrad, seluruhnya huruf asli. Fi'il yang terdiri dari empat huruf, seluruhnya huruf asli. Wazannya fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Agak aneh memang Pak ya, kalau baru pertama kali belajar. Nyebutinnya itu kayak keseleo lidahnya. Tapi ini awal-awal saja. Fa'lala yufa'lilu.
Contohnya itu banyak ya, seperti dahroja, yudah, riju. Dahroja, yudah, riju. Seperti itu. Nah, dahroja, yudah, riju. Artinya adalah menggulung. Meng, menggulung. Seperti contoh lain, zalzala, yuzalzilu. Artinya adalah zilzal, ya, berguncang atau gempa, ya. Kemudian fi'il rubai mazid, ya pasti ini. Di fi'il rubai ini fi'il yang terdiri dari 4 huruf tapi nanti ada huruf tambahan. Di sini huruf tambahannya satu. Contohnya itu tafa'lala ya tafa'lalu. Tafa'lala ya tafa'lalu. Ada huruf tambahan di sini. Berapa jumlahnya? Satu. Apa huruf tambahannya? Atta. Ya, di sini. Huruf pertamanya. Ya, seperti itu. Contohnya tinggal ditambahkan tak saja ya. Seperti tadah roja ya tadah roju. Ya. Artinya juga sama, menggulung ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, selesai sudah pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan fi'il mujarrad dan fi'il sulasi dan fi'il mazid. Ana ulangi lagi, kalau fi'il mujarrad itu fi'il yang seluruh hurufnya asli. Kalau fi'il mazid, nanti di situ ada huruf tambahan. Kemudian, fi'il secara umum itu terbagi menjadi dua. Ima dia fi'il sulasi, ima dia fi'il rubai. Pasti itu. Nggak akan keluar, fi'il-fi'il itu tidak akan keluar dari dua jenis ini ya. Ima dia fi'il sulasi, ima dia fi'il rubai. Nanti butuh rincian kalau untuk sulasi. Sulasi terbagi lagi jadi dua. Fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mujarrad ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk fi'il sulasi mazid terbagi lagi jadi 3. Ada yang tambahannya 1 huruf, ada yang penambahannya 2 huruf, ada yang penambahannya 3 huruf. Kalau 1 huruf ada 3, kalau 2 huruf ada 5, kalau 3 huruf ada 1 di sini. Disebutkan hanya 1. Kemudian kalau fi rubai ada yang mujarrad, seluruhnya huruf asli, dan ada yang mazid, ada huruf tambahan. Seperti itu teman-teman. Sekarang anak ingin nanya dulu. Mungkin eh, Al-Ustazah Aisyah Amini. Coba Aisyah Amini. Aisyah Amini hadirah. Apakah Hadir hadir? Ustaz. Taib. Ustazah, coba sebutkan apa itu fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad ialah uh, fi'il yang asli, Ya, hurufnya asli ya. yang huruf-hurufnya asli. Sedangkan fi'il mazid ialah uh, apa namanya? Ada huruf tambahannya. Oh, ada huruf tambahan. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiqh. Sahih. Al-jawabu sahih. Ya, jawabannya betul. Kemudian kita tanya lagi. Jika ada pertanyaan bisa tulis di pesan ya. Biar Anda baca. Insya Allah nanti. Kemudian kita tanyakan lagi Ustadz Abu Zar. Ustadz Abu Zar. Hadir Ustaz. Masya Allah. Ustadz Abu Zar. Fi'il secara umum itu terbagi menjadi berapa Ustadz? Ditinjau dari hurufnya asli atau tambahan. Fiil secara umum terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama fiil mujarrad, yang kedua fiil mazid. Fi'il sulasi dan Fiil fi'il sulasi dan fiil rubai. rubai. Iya. Baik. Betul. Kalau fi'il sulasi terbagi menjadi berapa Pak? Fiil sulasi terbagi menjadi tiga. Yang Jadi pertama mujarrad, 3. yang kedua mazid. 2 dong berarti. Oh iya. 2. Iya.
Berarti fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, sekarang kita tanya lagi teman-teman yang lain. Eh, Ustadz Ilham, Naam Ustaz. kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Min aina anta? Min Sumedang. Sumedang. Masya Allah, min Ah, Sumedang. Ahlan wa sahlan Ustadzi. Ahlan bi. Taib, berkaitan dengan fi'il sulasi mujarrad. Ya, terbagi menjadi berapa bab Ustadz? Jadi 6 Ustaz. Nah, uzkur. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila afan. Ulangi Ustaz. Ya, dari bab pertama ya. Coba. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Enggak, fa'ila yaf'ilu. Itu yang keenam salah. Oh ya, Salah harokat. fa'ila yaf'ilu. Ya. Penting ya teman-teman sekalian kalau untuk menghafal bab ya bab fi'il sulasi mujarrad ini harus berurutan ya. Karena bab pertama itu sudah paten fa'ala yaf'ulu. Tidak bisa kita ganti dengan fa'ala yaf'alu. Tidak bisa. Pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab ketiga fa'ala yaf'alu, bab keempat fa'ila yaf'alu, bab kelima fa'ula yaf'ulu, bab keenam fa'ila yaf'ilu. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Bisa dihafalkan dengan baik. Ini sangat membantu untuk tingkat lanjutan nanti. Ketika ditanya misalkan seorang ustadz memberikan contoh misalkan kata bayak tubuh. Coba sebutkan ini termasuk bab keberapa. Nah, bab pertama, Oh, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu ya. Atau misalkan kata baik tubuh, coba sebutkan wazannya apa? Ya, berarti dia bab pertama wazannya fa'ala yaf'ulu. Seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. oh iya kan. Barakallahu Oh fikum iya Ustaz kan Ilham. Ustaz. Masya Allah. Hasanan. Kemudian, sekarang kita masuk ke fi'il sulasi mazid. Coba sekarang apa yang menanya? Yang paling belakang sekarang. Yang paling belakang. Ustaz Zuhrul. Ustaz Zuhrul. Hadir Ustaz. Masya Allah, siap nih dari tadi Ana lihat, Masya Allah, memperhatikan dengan baik. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan, Pak. Masya Allah, coba sebutkan Bapak Zuhrul, fi'il sulasi mazid itu ada berapa, Pak? Ada 3 Ada yang 3. ketambahan 1 huruf, ketambahan Mm-mm. 2 huruf, dan juga ketambahan 3 huruf. Nah, Masya Allah, mumtaz. Cukup, Pak. Nanti sisanya buat kawan yang lain. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. ya, ya. Iya, Masya Allah. Eh, Ustazah Yosi, tafadhali. Ustazah Yosi, silakan. Iya, Ya Ustazah, Ustadz, Ustazah Yosi, coba sebutkan wazan ya wazan fiil sulasi mazid dengan 1 huruf. 1 huruf Ustadz. Iya, 1 huruf saja. Nama fa'ala yu Yufa'ilu, fa'alu. Yang pertama fa'ala yufa'alu. yufa'ilu, Yufa yufa'ilu ada tasdidnya di ain. yufa'ilu. Ya, yang kedua, Yang kedua fa'ala yufa'ilu. ya, Yang ketiga mm-mm. af'ala yuf'ilu. Masya Allah, mumtazah, istimewa ya. Sekarang eh, siapa? Sekarang, sekarang Al Ustaz Royhan, Ustaz Royhan, Ustaz Royhan hadir. Baik. Sekarang Ustazah Reni, Ustazah Rini. Sekarang yang 2 huruf. Ya,
hadir Ustadz. Yang Iya, dua huruf eh, mazid dengan tambahan dua huruf iya. tafa'ala Tasydid. yataf Tasydidnya tafa'ala yatafa'alu. tafa'ala yatafa'alu tafa'ula yatafa'alu ifta'ala yafta'ilu Mhm. infa'ala yanfa'ilu if'ala yaf'alu Yaf'ilu. Afwan, nah, sahih betul. yaf Yaf'alla yaf'alu ya. ya Nah, yes insyaallah mutazah barakallahu fiik. barakallahu fikum Kemudian yang Ustaz. penambahan 3 huruf. Coba silakan. Sekarang siapa? Sekarang Ustadz Ustadz Khalidul As'ad. Penambahan 3 huruf. Khalidul As'ad. Silakan. Taib. Ustazah Ira, silakan. Tafadhali. Ustazah Ira. Taib. Ustazah Karina, tafadhali. Penambahan 3 huruf. Wazannya apa saja? Nah, taib. Al-an Ustadz Fahri. Fahri Husaini. Penambahan 3 huruf apa saja? Ya Ustaz, Nah, yang penambahan 3 huruf, silakan. istaf'ala yastaf'ilu. Baik. Kalau yang rubai, Ustaz, yang rubai, mujarrad dan mazidnya apa saja? Aslinya ada mujarad dan mazid. Iya. Kalau mujarrad apa? Mujarad fa'lala yufa'lilu. Iya. Kalau mazid, Tafa'lala yatafa'lalu. nah, ahsanta. Tafa'lala yatafa'lalu. Masya Allah. Mumtaz. Sekarang Anda buka pesan ya. Ada waktu sekitar 5 menit untuk pertanyaan. Silakan yang punya pertanyaan. Bisa buka ya. Saya Ustaz. Bentar. Kok Anda nggak bisa lihat chat ya? Ya. Ingin bertanya Ustaz. Naam, Abu Zar, ahlan wa sahlan, Ustaz. Ini Ustaz, kalau di kitab kuning itu cara membedakan antara mana yang fiil, mana yang isim itu bagaimana? Kadang saya tuh ngelihat misal ada isim masdar, ada yang isim masdar ternyata tapi kelihatannya kayak fiil gitu. Oh, isi Itu masdar. cara membedakannya gimana? Ya, itu cara membedakannya gimana itu Ustaz? Isi masdar atau masdarnya? Isim masdar. Masdarnya maksudnya yang ketiga itu kan? Kata banyak Iya. kitab seperti itu. Nah, Ya, jadi pertanyaannya masih bingung membedakan antara masdar dengan fiilnya. Betul ya? Seperti itu. iya. Jadi begini Pak, kita itu kalau tasrif, kita itu berjalan di atas mazhab Kufah. Ya, itu pertama. Kalau orang-orang Kufah, ahli nahwu dari Kufah, itu mereka eh, mereka berpendapat bahwa asal istiqaq, asal kata itu adalah fi'il madin. Makanya dalam tasrif itu mereka mulai dari fi'il madin. Kemudian setelahnya baru fi'il mudhari'. Fa'ala yaf'ulu. Maka fa'ala fi'il madin, yaf'ulu fi'il mudhari'. Maka fa'ala fi'il, itu fi'il madin. Yaf'ulu fi'il mudhari'. Nah, yang ketiga ini masdar, Pak. Yang namanya masdar itu pasti isim. Masdar itu pasti isim. Ya, pasti isim. Bagaimana Ustaz? Misalkan kalau dia misalkan isim yang bermakna
bermakna amr misalkan, ada kan seperti itu? Ya, ada isim, ada masdar yang bermakna amr seperti sur'ah ya. Ketika kita mengatakan bisur'ah itu kan mengandung amr, mengandung perintah. Itu tetap isim, dia asalnya isim ya. Misalkan tolaban lil ilmi, yaitu kan kita menginginkan di situ ada perintah ya. Menginginkan masdar situ dia mengandung makna perintah. Tapi kalau ditanya apakah dia isim atau fiil, kita katakan dia isim. Isim, kata benda. Mengapa? Karena dia menerima tanwin. Menerima tanwin. Tolaban. Dia akarnya dari tolabayat lubu. Tolaban. Tolaban, isim. Apa sigohnya? Masdar. Bentuknya masdar. Jadi kalau bentuk ketiga, itu pasti isim, Pak. Pertama dan kedua itu pasti fiil. Itu membedakannya. Jadi lebih bagus lagi kalau kita hafal tasrifannya dari fiil madin sampai isim ala. Itu lebih bagus biar kita tahu mana fiil, mana isim. Kalau fiil itu pasti nomor satu, nomor dua, dan nanti ada fiil amr dan fiil nahi. Ya. Selain itu isim. Ya, selain itu isim. Ya. Pokoknya selain fiil itu pasti menerima tanwin. Ya, contoh. Nasoroyan suru nasron. Kan ada tanwin berarti isim. Nasron, nasirun, nasirun isim fa'il pasti isim karena ada tanwin. Mansurun isim ada tanwin. Unsur apakah ada tanwin? Enggak ada, berarti bukan isim. Fiil, fiil amr dia, perintah. Kemudian la tansur. Apakah ada tanwin? Enggak ada, berarti fiil. Fiil nahi, ya, kata kerja larangan. Ya, seperti itu. Ya seperti itu Pak ya. Kita memang cara mentasrif kita di atas mazhab Kufah. Kalau Basrah beda lagi. Ya mereka memulai dengan masdar. Tapi tetap masdar itu isim. Jadi tidak ada pendapat yang mengatakan masdar itu fiil. Ya seperti itu Pak. Kalau kapanpun kita dapati dia bertanwin, isim. Meskipun dia nanti mengandung makna fiil ya, pasti isim dia. Jadi meskipun dia mengandung makna fiil, itu tidak akan merubah status dia sebagai isim. Ya. Wallahu alam Pak. Barakallahu fiik. Syukron Ustaz. Afwan. Wallahu alam ya. Kenapa Anda nggak bisa buka pesan ya? Wallahu alam. Ya, nah. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi ya, Pak? Perlu Anda nggak bisa buka chat, nggak tahu masalahnya apa. Jika ada pertanyaan, boleh satu atau dua lagi. Nanti kita tutup. Jika ada pertanyaan tambahan bisa japri ya. Semoga Allah mudahkan. Apakah ada pertanyaan? Maafi Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga sedikit faedah yang Anda sampaikan malam hari ini bermanfaat. Ya, bisa diamalkan. Semoga menjadi bekal untuk teman-teman sekalian dalam membaca kitab gundul nantinya. Bisa membantu teman-teman juga dalam menerjemahkan kitab-kitab. Semoga Allah mudahkan. Tapi sebelum itu, Ana ingin mengambil dokumentasi dulu. Insya Allah ya, pesertanya banyak. Mungkin bisa diperlihatkan wajahnya. Semoga bisa menjadi penyemangat ya untuk hadir di pembelajaran kita. Baik. Ini ada dua slide ya kawan-kawan ya. Jadi Masya Allah. Tiana dua kali Insya Allah akan memberikan dokumentasi. Kemudian slide pertama nih Insya Allah. Baik. Wahid. Isnan. Salasah.
Baik. Sekarang slide kedua ya. Slide kedua. Ya. Silakan. Mungkin pengen buka kamera, silakan ya. Nanti insya Allah anak share di grup ya. Mungkin kawan-kawan pengen memberikan dokumentasi buat kawan-kawannya ya. Ya, semoga memudahkan. Baik, sekarang slide kedua. Wahid, isnan, salasa. Masya Allah. Barakallahu fikum kepada teman-teman sekalian. Masya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada teman-teman, memberikan keberkahan kepada ilmu dan waktunya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan.